Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan makna adorasi sebagai saat kita mendengarkan Tuhan Yesus yang meminta kita supaya mengampuni dahulu kesalahan atau dosa sesama kita. Saya tertarik untuk merenungkan saat ini kata-kata Tuhan dari Injil Markus bab 11. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, kepada kita semua juga, "Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam diri hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sabda Tuhan Yesus ini menarik untuk direnungkan. Bukan karena Allah Bapa itu pakai syarat untuk mengampuni kita. Bukan karena Allah Bapa itu terbatas dalam kesabarannya. Sebaliknya, Tuhan Allah kita, Bapa kita, juga Tuhan Yesus, itu kesabaran dan kerahimannya, belas kasihnya tak terbatas. Tetapi mesti kita memahami sabda ini dalam konteksnya. Tuhan berkata, "Kalau kamu berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang." Apa yang ada dalam hati kita terhadap seseorang itu biasanya adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Biasanya yang kita simpan di dalam hati itu kemarahan-kemarahan kita, kejengkelan-kejengkelan kita. Pokoknya kekecewaan-kekecewaan hati kita terhadap sesama kita yang kita anggap bersalah atau berdosa kepada kita. Dan itu kita bawa-bawa terus kemanapun kita pergi. Tidak sedikit orang yang membawanya sampai mati. Entah itu kesalahan-kesalahan kecil sesama, tapi terutama tentu saja apa yang kita anggap kesalahan-kesalahan besar dari sesama kita. Orang yang punya dendam, kesumat, itu adalah gambaran dari kebencian kepada orang yang telah dianggap bersalah atau berdosa kepadanya. Ternyata itu bisa mengganggu komunikasi atau doa kita kepada Allah. Kalau Tuhan mengatakan ampuni dahulu apa yang ada dalam hatimu terhadap seseorang, berarti kerelaan kita untuk mengampuni, memaafkan kesalahan dan dosa sesama kita, itu memang menjadikan kita sebagai orang-orang yang free, bebas, merdeka, yang lalu kemudian akibatnya hati kita itu merdeka, kosong dalam arti baik ya, untuk menerima rahmat pengampunan Bapa melalui Kristus, rahmat pengampunan Tuhan, dan segala rahmat yang dicurahkan oleh Allah sebagai anugerah cuma-cuma kepada kita. Jadi poinnya ada di hati kita, bukan di hati Allah. Hati Allah penuh belas kasih, kerahimannya tak terbatas, itu pasti. Kebaikannya adalah mutlak baik Allah itu. Tidak ada setitik kebencian atau dosa apalagi ya
dalam diri Allah. Yang ada adalah kasih sayang kepada kita semua. Tetapi kalau kita tidak mampu mengelola hati kita, kebencian kita, rasa dendam kita, segala hal yang menjadi kesalahan dan dosa orang lain kepada kita, maka kita akan sulit menerima rahmat Tuhan, sulit menerima pengampunan betapa berapapun dari Tuhan. Maka kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan, jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni, itu bukan karena Allah Bapa tidak bersedia mengampuni, tetapi rahmat pengampunan yang dianugerahkan Tuhan itu menjadi sia-sia, mendarat di hati kita, mendarat di dalam diri kita. Karena kita tidak dalam disposisi atau sikap batin yang katakanlah seperti wadah itu ya, sebagai wadah yang kosong. Tapi wadah yang telah dipenuhi dengan segala umpatan kebencian, dendam atau segala hal yang tidak baik tentang sesama. Dan itu menghalangi rahmat Tuhan bekerja. Jadi bukan karena Allah Bapa itu serba menghakimi dan penuh syarat untuk kita, tapi karena diri kita yang tidak siap. Kalau kita tidak mengampuni sesama, kita ada dalam hati yang penuh tidak baik itu, dan hati kita tidak siap, tidak kosong untuk menerima berbagai rahmat, terutama pengampunan dari Tuhan. Maka kalau kita adorasi sekarang ini, jangan dibawa-bawa kesalahan dan dosa sesama kita. Saya bahkan menambahkan, kadang orang juga menyesali dosa dan kesalahan, kebodohan yang telah dibuat, yang berakibat tidak baik bagi sesama. Itu pun juga jangan dibawa-bawa terus. Mohonlah pengampunan pada Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh tahu apa yang telah kita buat. Dan Dia dengan royal, dengan begitu mudah mengampuni kita. Kalau kita sendiri bertobat, menyesali dosa kesalahan kita. Dan sementara itu kita pun sungguh pengen tulus mengampuni dosa kesalahan sesama. Sehingga kita pun menjadi orang yang siap menerima pengampunan yang berlimpah dari Allah Bapa melalui Kristus. Dan dalam Roh Kudus hadir di tengah dan hati kita, di hati kita. Marilah kita lanjutkan adorasi sambil sungguh-sungguh mohon belas kasih pengampunan, tapi juga berani mengampuni kesalahan dosa sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.